Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Seburuk apapun kita, kalau kita punya kemampuan merubah, maka Allah memberikan kesempatan untuk sukses. Sebusuk apapun diri kita dengan dosa-dosa, kalau mau tobat, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin tahu, jadi yang jadi masalah itu apa sih dalam hidup? Yang jadi masalah itu adalah diri kita tidak mau berubah. Kita terlalu banyak berpikir selain daripada diri kita. Bahkan negara kita pikirkan, PBB kita pikirkan, dolar kita pikirkan, banyak sekali yang kita pikirkan. Semua itu tidak terlarang dipikirkan, tapi tidak banyak manfaatnya kalau diri kitanya tidak robah. Segalanya berubah dalam hidup ini. Masalah robah, umur robah, badan robah, semua bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menyikapi segala yang berubah tapi diri kita tidak robah? Maka kalau ibu bapak ingin tahu apa yang paling menjadi masalah dalam hidup kita, adalah karena kita tidak bersungguh-sungguh merubah diri kita. Beberapa kali dinyatakan di dalam pertemuan kita, kalau segala urusan bertambah, kemampuan tidak bertambah, maka yang terjadi adalah stres yang bertambah. Bapak-bapak maaf ya, yang makin tambah umur tambah pusing pak. Karena anak tambah gede, kebutuhan tambah meningkat, kekuatan tambah melemah. Kalau hati kita tidak robah, luar biasa penderitaan kita. Maka kalau kita ingin tahu kunci kesuksesan kita adalah merubah diri kita. Wah, saya mau bisnis gimana ya, nggak ada modal. Apa modal? Modal itu gampang. Lihat kitanya robah nggak menjadi orang yang dipercaya. Kalau kita kian hari kian bersih hatinya, kian hari kian meningkat kemampuannya, orang yang punya uang tuh nyari. Mana sih orang yang paling jujur, paling bersih dan paling profesional? Nyari. Bank-bank tuh nyari. Tapi sayang kita hanya baru bisa menyalahkan. Ya, wah habis sekarang susah cari kerjaan. Kata yang nyari kerjaan susah cari kerjaan, tapi kata perusahaan sekarang susah cari karyawan. Jadi pada kemana? Yang banyak dosa, saya sih banyak dosa, itu tidak selesai. Tinggal tobat, robah berbuat kebaikan, insya Allah. Apalagi ada janji dari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan jalannya. Kita tuh nggak ngerti nih hidup ini, banyak yang tidak kita mengerti. Tidak kita mengerti. Masalah banyak yang terbatas akal pikiran kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merubah diri, Allah lebih berjanji lagi kepada kita, sungguh-sungguh menuntun kita. Maka cobalah kesungguhan merubah diri, ini merupakan kunci sukses. Saya ingin merubah anak-anak saya. Kalau ingin merubah anak, jawabannya robah diri kita. Saya ingin merubah kantor. Ingin merubah karyawan, robah diri kita. Kalian ini harus berubah, tapi bos tidak robah, lewat. Saya ingin merubah Indonesia. Nggak ada perubahan di Indonesia, kita yang robah ya. Tapi saya ingin menuntut agar menteri, kabinet, orang-orang kecil kayak kita banyak tuntutan, pusing. Lebih baik tuntut diri sendiri dulu. Kalau kita sudah semakin baik keadaan apapun bangsa kita, insya Allah kita nggak rugi. Karena kita bisa menyikapi dengan benar.
wah kasihannya orang Palestina. Kasihan kita. Orang Palestina kalau niatnya benar terbunuh juga jadi syuhada. Yang kasihan tuh yang niatnya nggak benar, caranya tidak benar, yaitu kita, ya. Jangan nyalahin orang lain. Ibu, jadi kalau ibu ingin, aduh saya tuh ingin ngerubah anak-anak saya, robah saja diri sendiri. Bapak, saya juga ingin merubah ini keluarga saja, robah sendiri. Para guru, kenapa ini murid-murid begini? Gurunya robah sikapnya. Nah, kita lebih banyak menuntut perubahan orang lain tanpa merubah diri. Kalau kita terus bergerak, dua saja yang dirubah. Satu, niat di hati semakin bersih. Tiap hari selidiki penyakit. Saya itu sombong tidak, saya itu emosional tidak, saya itu petantang-petenteng enggak. Terus selidiki, saya itu jadi masalah enggak di kantor saya. Anak-anak tuh melihat saya tuh horor tidak, begitu. Tanya, itu terus tiap hari robah, temukan kekurangan diri, perbaiki diri. Dan yang kedua, tiap hari berubah, cari ilmu, cari wawasan baru, cari pengetahuan baru, terus kombinasi ke dalam makin bersih, kemampuan makin bagus. Sudahlah, nggak usah takut. Yang namanya dunia ini nggak akan ketuker. Mau kemana lagi? Allah sudah nyiapkan dunia ini buat kita. Kalau kita orangnya makin bersih dan makin bagus, udah, yang namanya kemuliaan, rezeki itu nggak akan kemana-mana. Nggak usah capek-capek dipikirkan. Kesedot seperti orang jalan menuju matahari, bayang-bayang terikut. Nah, kita segala dipikirin. Kucing berubah dipikir, ya. Segala dipikir, tapi diri kita tidak sempat memikirkan perubahan diri kita. Masa ada nenek dengan cucu seperti kembar? Cucu mudah tersinggung, nenek mudah tersinggung. Cucu emosional, abah emosional. Kalau nggak ada perubahan, gagal jadi tua, umur menua. Nggak bisa. Kita makin hari harus makin matang, makin bijak, makin arif. Jadi nanti ketika kita meninggalkan, warisan terbesar kita itu adalah pribadi kita. Dah harta mah begitu-begitu aja, dari dulu juga digilir, ditukar-tukar, ya. Betul kan? Kita kan lagi nebeng, dah cuman segitu. Apa warisan? Dikenawa ini warisannya sebagai koruptor, kan nggak enak, aib buat kita, ya. Ini warisannya pezina, na'udzubillah. Ini warisannya adalah orang serakah. Sebaik-baik warisan kita adalah kemuliaan akhlak kita. Kalau dunia digilir, bapak sekarang punya harta banyak, jangan dibawa kemana-mana, hanya bagian nungguin aja. Buka garasi, dihitung mobil, 2, 3, asik, kumplit, ceklek, udah nggak bisa. Lihat motor, dia nggak bisa naik motor karena masuk angin. Ibu-ibu punya perhiasan, intan, tutup, dah takut digarong, ya. Terus apa-apaan, hanya bagian penunggu, mati, anak nanti yang ngitung, ya. Warisan kita itu adalah kemuliaan di diri kita ini. Makanya maaf saja, kalau kita ingin meraih dunia ini, maka robahlah diri kita. Tiada berganti hari kecuali bertambah ilmu. Tiada berganti hari kecuali nambah wawasan. Tiada ganti hari kecuali melatih diri. Udah, lakukan saja. Lihat, ada syairnya. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuh begitu. Dasar bukan penyanyi. Baik, jelaskan seperti itu, Bu, Pak. Jadi kalau bercermin tuh, ya, jangan cuma begitu. Kan pernah ada itu wanita muda bercermin, manis dia gitu, ya. Begitulah, saya nggak tahu gimana wanita bercermin. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat, nenek-nenek ini gitu banget ya, keriput wajahnya. Dia ngomong begitu, kata temannya, kamu jangan menghina begitu. Habis lihat keriput, jelek banget ya. Jangan begitu. Dia tuh tahu nggak, beliau itu dulunya adalah primadona di kampung kita. Kulitku, begitu katanya. Dia harus sadar suatu saat berubah kulitnya, ya nggak? Kalau semua berubah menjadi menua dan pribadinya menjadi menjelek, maka dia nggak punya apa-apa. Kita ini akan suatu saat berakhir nih. Tapi pribadi kita lah warisannya. Begitu. Jelas kira-kira ini Ibu Bapak?
Bagaimana jikalau kita ada di lingkungan yang menghambat? Sebetulnya kita harus buat petanya. Apakah hambatannya ini benar-benar merusak kemampuan kita untuk berkembang, atau hambatannya ini merupakan tantangan kita untuk berkembang? Karena ada kalanya baru juga ada kesulitan, kita udah mogok. Padahal kesulitan ini seperti soal ujian. Dikasih soal ujian justru untuk meningkatkan kemampuan. Ya. Kalau toh objektif dengan adanya di lingkungan itu kita jadi rusak, hijrah jawabannya. Tapi kalau belum rusak, kita cari lingkungan alternatif di majelis taklim, di mana yang membuat kita meningkat kemampuannya. Kembali ke lingkungan ini kita sebagai ragi yang mewarnai lingkungan. Itu lebih positif daripada kita hijrah padahal kita yang tanggung jawab. Misalkan di keluarga bapak belum sholat, ibu belum sholat, adik belum sholat, dan kita aja baru yang sholat. Kita lagi sholat diketawain, sujud, wah nggak enak. Atau lagi sholat kucing ke punggung kita misalkan, diganggu aja. Jangan kecil hati, ya Allah, Engkau lah yang menakdirkan saya bisa sholat di rumah ini. Akan saya buktikan dengan akhlak yang baik, prestasi yang gemilang di kampus ya. Kemudian di rumah rajin sekali kerjanya. Nggak bisa enggak, nanti hati bukan tercuri. Benar, dia rajin sholat, prestasinya bagus, di rumah rajin. Nah itu berarti kita yang mewarnai ya. Makanya jangan emosional, petakan dulu, lihat objektif, ukur kemampuan kita. Kalau kita kelingking, disuruh mindahin ini bisa nih, tapi disuruh mindahin mimbar bisa patah, maka ke sini. Nah ini bersih ya, nah begitu, tetap manfaat ya. Baik, marah itu bukan main-main sengsaranya itu. Mobil empuk jadi nggak kerasa, AC dingin jadi nggak kerasa, betul tidak? Mobil bagus jadi murah ya, karena tubruk-tubrukin, tubruk lagi, begitulah. Dan wajah kita juga dari struktur lebih petot nantinya, maaf ya. Udah jarang marah. Kamu ini bagaimana? Enggak ada. Marah tuh selalu wajah tuh. Kalau ada anjing menggonggong, kok jadi mirip kata anjing. Maaf ya. Itu kalau orang marah direkam ya, suaranya ya. Kalian ini seperti anak-anak monyet. Aduh, kata anak-anak. Jadi mama monyet asli kan, jadi nggak enak ya. Malah jadi masalah ya nggak. Kalau direkam tuh begitu banyak dan pahala hancur, zolim, kesehatan rusak karena jantung. Kalau bisa keluar tuh jantung ya nggak. Usus juga wah jadi pakusut ya. Menderitalah Bu ya, betul tidak? Jadi bagaimana dong caranya supaya bisa mengendalikan emosi? Ini butuh bahasan khusus Bu ya. Jadi memang minimal ini ya. Kalau sedang ada suatu kejadian ya, misalkan ya marah nih, pengen marah, usahakan pindah dari sana. Jangan konsentrasi kepada objek marahnya. Kalau konsentrasi semuanya jadi bakal masalah. Dia nunduk, kamu menunduk, didengar nggak omongan mama? Melihat apa kamu berani melotot sama mama? Kenapa diam aja didengerin nggak ini ngomong kamu? Ya mah alasan aja kamu. Terus begitu berseri ya nggak. Terus panjang lebar dasar kamu mah. Si bapak sih apa mama ngomong sama bapak? Alah kamu juga datang musuh baru ya nggak. Turunannya sih datang mertua dari atas. Kenapa ngomong nenek-nenek segala macam? Memang kasihan pemarah itu ya, menderita sekali. Insya Allah Bu akan ada bahasan khusus ya Bu ya. Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bukan hanya astagfirullah, karena kita kadang-kadang astagfirullahnya juga ekspresi kemarahan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, gini-gini amat, itu juga sama ya. Marah versi soleh begitulah ya. Baik, awalnya kita harus tahu dulu apa yang kita robah. Dan kita harus siap, perubahan ini butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gak bisa habis nonton TV ini jelek semuanya soleh se-Indonesia, terus nanti siapa yang dengar saya ya? Nggak ada yang maaf. Kita harus siap.
Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu apa yang harus kita robah. Kita tanya teman, kita tafakuri tentang kelakuan kita, kita identifikasi nih, apa saja sih kelakuan buruk saya. Saya pemarah, saya cepat tersinggung, saya pelit terus. Dan jangan panik melihat itu lebih dari 100. Ya, komplikasi, tenang, cool ya. Mulai satu persatu. Lalu kita harus tahu ilmunya. Makanya ada kursus manajemen kolbu ini lewat televisi. Sebetulnya ini nanti ada tahapan-tahapannya ya. Lalu udah gitu bikin programnya. Misalkan program apa? Program tidak banyak bicara, atau saya tuh banyak komentar ya. Itu aja yang gampang dulu. Saya banyak komentar. Dari program satu hari pecah lagi. Sampai duhur saya akan menjaga tidak sampai berkomentar jelek. Lebih ingin lagi, lebih minimalkan lagi. Dari subuh sampai duhur saya tidak akan mengaduh, atau saya tidak akan mencela. Makin spesifikasi ya makin mudah. Sampai duhur nanti duhur evaluasi. Aduh, saya batal 3 kali tadi ya nggak. Kalau mau nyoba tiap kali batal sedekah 1000 ya. Aduh tadi sedekah ada apa nih? Nggak tahu urusan, pokoknya sedekah. Boleh pakai tulisan di kamar, hari ini saya tidak akan marah, besok sepuas-puasnya. Boleh ya. Nanti tiap hari baca ya nggak. Hari ini tidak akan marah, besok sepuas-puasnya. Besok aja lah marahnya. Besoknya baca lagi, hari ini tidak marah, besok sepuas-puasnya. Sampai mati ya. Seperti di angkutan umum, hari ini bayar, besok gratis, asik, besok gratis. Besoknya baca lagi, hari ini bayar, asik, besok. Sampai selesai sekolah. Janji sehari ini lebih realistis. Dan program yang kecil, detail itu lebih realistis. Nanti makin bisa mengendalikan diri, makin enak dalam hidup kita ini ya. Para pemirsa yang budiman, memang ini butuh latihan ya. Dan seru kalau latihan ini beregu. Di rumah tuh kompakan. Pokoknya mama lagi latihan menahan marah, tolong anak-anak kompak, kasih surat masing-masing kertas ya. Kalau mama marah, mah janji gak akan marah. Kalian ini bagaimana? Keluarin surat. Nah begitu misalkan. Para pemirsa yang budiman, menarik sekali kalau kita kompak ya. Sekeluarga, nanti perusahaan, value-nya, tata nilainya yang digunakan sama. Maka kalau tidak keberatan ini para pimpinan, usahakan karyawannya menyimak acara ini, sehingga nanti di kantor itu sama tata nilainya. Beberapa bupati malah menganjurkan kepada karyawannya. Di beberapa pesantren acara pagi ini menjadi acara wajib. Terima kasih atas penghormatan ini. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi salah satu upaya kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar mulia dengan akhlaknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, tolonglah kami ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal siapa diri kami sendiri. Jangan biarkan hidup kami menipu diri, bersembunyi di balik kebaikan karunia-Mu. Rabb, tunjukkan kepada kami kekurangan yang harus kami perbaiki. Berikan kesempatan kami mengganti keburukan kami dengan kebaikan karunia-Mu. Berikan kesempatan kami menggantikan kehinaan selama ini dengan perilaku mulia di sisi-Mu. Berikan kesempatan kami mengganti segala kemalasan kami dengan kegigihan memburu ridho-Mu. Lumuran dosa Engkau ganti dengan lumuran ganjaran. Duhai Allah yang maha mendengar, tolonglah kami ya Allah. Berikan keteguhan dalam sisa umur ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikan keteguhan agar kami tidak tergelincir ya Allah. Agar kami teguh menghadapi godaan dan cobaan. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami. Karuniakan kepada kami dunia yang penuh berkah, halal yang bisa membuat kami manfaat bagi umat-Mu. Duhai Allah, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi bagi orang tua kami, murid yang dapat memuliakan guru-gurunya. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Berkahilah pertemuan ini ya Allah. Berikan kepada kami kesungguhan untuk memperbaiki diri-diri kami. Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini.
Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bisa memperbaiki dirinya, yang bisa menjadi suri toladan bagi kami, yang penuh dengan kasih sayang dan kecintaan kepada umatmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah para pemirsa yang budiman, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan tidak pernah ada kata sedikit untuk menggapai pertolongan Allah. Percayalah, kebahagiaan hidup hanya milik orang yang gigih terus-menerus memperbaiki dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.